Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel ya. Jadi informasi yang kami sampaikan di sini adalah terkait tiba-tiba saja ada informasi terbaru dari Menpan RB terkait data honorer yang sudah dikunci. Baru saja ada info terbaru Menpan RB, apakah betul-betul ada namanya ASN jenis baru. Katanya ya ada informasi mengatakan bahwa akan ada ASN jenis baru, kemudian gaji di bawah P3K. Tetapi intinya kita tidak usah terlalu memikirkan dulu bahwasanya ASN jenis baru ataupun gaji di bawah P3K. Yang kita cermati dulu bahwasanya fix ya, di tanggal 28 November 2023 itu tidak ada penghapusan honorer Bapak Ibu. Tentunya ini menjadi salah satu kabar gembira ya dari Pak Menpan RB ya, Bapak Azwar Anas, terkait info yang akan kami sampaikan di sini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini ada sebuah kabar gembira Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan data honorer sudah dikunci. Siap-siap jadi ASN jenis baru. Apakah gaji di bawah P3K? Nah, ini dilansir di salah satu media jpnn.com Jakarta. Di sini dikatakan bahwasanya arah kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas terkait nasib honorer sudah jelas, yakni tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Wow, jadi tentunya ini menjadi kabar gembira ya untuk rekan-rekan honorer bahwasanya tidak ada PHK massal teman-teman di tanggal 28 November 2023. Jadi posisi aman ya. Ini atas perjuangan dari Kemenpan RB dan pemerintah pada umumnya teman-teman ya. Di sini dikatakan justru di sini ada sebuah terobosan ya dari pemerintah melalui Kemenpan RB yang mana katanya menyiapkan solusi jalan tengah. Jadi ada semacam solusi jalan tengah dari pemerintah bagaimana menangani nasib honorer ini ya, yakni berencana mengangkat 2,3 juta honorer menjadi P3K paruh waktu seperti tercantum dalam inventarisir masalah rancangan undang-undang aparatur sipil negara ya, atau rencana penghapusan RUU ASN yang berada di kalangan non-ASN. Rencana penghapusan honorer mengacu pada surat edaran Menpan RB nomor B185 MS0203 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SE tertanggal 31 Mei 2022 tersebut menjelaskan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menyebutkan ASN terdiri dari dua jenis, yakni PNS dan P3K. Salah satu poin di SE tersebut juga menjelaskan mengenai ketentuan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K yang menjadi rujukan bahwa mulai 28 November 2023 hanya ada dua jenis kepegawaian, yakni PNS dan P3K. Nah, disinilah kita lihat kalau berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 memang ya hanya akan ada dua jenis kepegawaian. Yang pertama adalah PNS dan yang kedua adalah P3K. Nah, salah satu jalan tengah yang mau diambil oleh Kemenpan itu adalah mengangkat 2,3 juta honorer menjadi P3K paruh waktu ya, tapi ini masih sebatas rencana Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini kita lihat Menteri Anas beberapa waktu yang lalu juga pernah menyebutkan berdasarkan pendataan dan validasi data jumlah tenaga non-ASN terbaru totalnya mencapai 2,3 juta sebagai data dasar tenaga non-ASN. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Deni berharap tidak ada lagi instansi pemerintah yang merekrut tenaga non-ASN sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
ya. Sembari kami amankan yang 2,3 juta non-ASN yang terverifikasi dalam database BKN saat ini agar tidak ada PHK. Jadi ada sekitar 2,3 juta non-ASN Bapak Ibu ya yang masuk dalam database BKN, dan inilah nantinya yang rencananya akan diangkat menjadi ASN paruh waktu ya. Tapi untuk mengenai apa itu ASN paruh waktu, admin juga belum tahu ya bagaimana sebenarnya sistemnya ini. Nah, di sini dikatakan pemerintah dan DPR RI sudah sepakat tidak akan ada PHK dan tidak akan ada pengurangan pendapatan honorer dalam penyelesaian tenaga non-ASN yang jumlahnya mencapai 2,3 juta orang. Dipaparkan awalnya perkiraan jumlah tenaga non-ASN sekitar 400.000 orang. Namun begitu dilakukan pendataan, ternyata ada 2,3 juta honorer dengan mayoritas ada di pemerintah daerah. Perintah Presiden jelas, ini cari jalan tengah, jangan ada PHK massal. Maka sekarang kita sedang bahas bareng DPRI mengkaji opsinya di RUU ASN. Kemudian nanti tentu ada aturan turunannya di PP, ujar Alex Denny. Nah, di sini katakan juga oleh Bapak Alex menegaskan bahwa pedoman pertama yang harus dipahami semua pihak adalah tidak boleh ada pemberhentian alias PHK ya, seperti itu ya. Coba bayangkan ya, 2,3 juta tenaga non-ASN tidak boleh lagi bekerja November 2023. Maka 2,3 juta non-ASN ini kita amankan dulu agar bisa terus bekerja ya. Logika seperti itu. Alex mengatakan beragam opsi penyelesaian masalah honorer akan dirumuskan, meski begitu skemanya masih dibahas. Yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK. Bagaimana skemanya? Itu sedang dibahas. Nah, jadi yang sudah final 100% itu adalah tidak ada penghapusan honorer tanggal 28 November Bapak Ibu ya. Ini tentunya menjadi kabar baik ya. Kemudian di sini dikatakan pedoman kedua adalah skema yang dijalankan harus memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. Itu harus jadi pedoman, tidak boleh ada pengurangan pendapatan, tambah Alex. Pedoman ketiga adalah memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah, karena pihaknya setiap tahun mencoba melakukan rekrutmen agar tenaga non-ASN dapat menjadi ASN secara bertahap. Kemudian di sini dikatakan P3K paruh waktu. Meski belum ada penjelasan pemerintah terkait opsi penyelesaian honorer, beredar bocoran DIM RUU ASN di kalangan honorer bahwa honorer akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Dewan Pembina Forum Honorer K2, tenaga teknis administrasi Nurbaiti terang-terangan mengaku kecewa. Solusi pemerintah dalam menuntaskan masalah honorer agar tidak terjadi PHK massal ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Isi DIM RUU ASN ini tidak sesuai harapan honorer K2 khususnya sebab Menpan RB Azwar Anas membuat penyelesaian honorer dengan istilah P3K paruh waktu dan P3K paruh waktu ya, seperti penuh waktu dan paruh waktu ya. Bunda Nur, sapan akrabnya, mengungkapkan bahwa dalam DIM RUU ASN pihak DPR RI sebenarnya mengusulkan honorer diangkat menjadi PNS secara langsung setelah dilakukan verifikasi SK pengangkatan sebagai honorer dengan memperhatikan batas usia pensiun atau BUP teman-teman ya. Kemudian di sini dikatakan namun pemerintah mengusulkan agar hal tersebut diatur dalam ketentuan peralihan di mana tenaga honorer dan sebutan lainnya bisa diseleksi menjadi P3K paruh waktu. Selanjutnya, apabila terdapat kebutuhan P3K penuh waktu, instansi melakukan seleksi dengan memprioritaskan P3K paruh waktu. Dari usulan DPR dan jawaban pemerintah ini kelihatan benar kalau solusinya P3K. Cuma jadi lucu karena dijadikan P3K paruh waktu, ujar Bunda Nur. Dengan bekerja model per waktu, Bunda Nur mendua gaji P3K jenis baru ini juga tidak sama dengan gaji P3K yang sudah diangkat sebelumnya. Oke lah ya, kita tidak usah terlalu mempermasalahkan ini jenis P3K jenis paruh waktu ya, karena ini masih dalam proses pembahasan. Tapi yang kabar baiknya sebenarnya adalah bahwa tidak ada penghapusan honorer tanggal 28 November ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.